Bab 677. Adril tertawa dengan kesal. Lalu berujar, berapa kali aku harus bilang? Apa kamu nggak mengerti? Bukan aku nggak mau menyembuhkannya. Tapi aku belum siap. Kalau aku pergi sekarang, buru-buru melakukan pengobatan, apa kamu yang mau bertanggung jawab kalau Gary tak terkalahkan mati? Kamu benar-benar perlu persiapan. Tanya Rafa. Rafa tampak tertegun. Awalnya, dia mengira itu hanya alasan dari Adril saja. Selain itu, bukankah Adril tadi baru saja menyembuhkannya dengan sangat mudah? Kondisi racun dingin Gary tak terkalahkan jauh lebih parah dari kamu. Luka-lukamu bahkan gak sebanding dengan 1/10 lukamu. Mana bisa pengobatannya disamakan? Sudahlah. Aku malas bicara banyak dengan orang bodoh sepertimu. Balas Adril. Adril merasa setiap kata yang dia ucapkan pada Rafa hanya akan menurunkan kecerdasannya. Dia pun menarik Yudhistira. Lalu berkata, Bu Yudhistira, tolong persiapkan beberapa hal untukku. Nggak perlu repot-repot. Kenapa Dokter Adril sendiri yang harus menyiapkannya? Kata Rafa. Meski abis dimarahi oleh Adril, Rafa tidak merasa tersinggung sama sekali. Sebaliknya, dia merasa gembira. Dia segera berdiri, lalu berkata dengan penuh semangat, Dokter Adril, kamu butuh bahan obat apa saja? Biar aku yang menyiapkan semuanya. Urusan kecil seperti ini biar aku yang tangani. Sekarang, seorang jenderal perang bintang 2 seperti Rafa sudah melihat Adril sebagai penyelamatnya. Jadi, dia bahkan rela menjadi pembantu Adril. Adril meliriknya, lalu berujar, ada satu tugas yang hanya bisa dilakukan olehmu. Tapi aku nggak tahu apa kamu mampu menyelesaikannya. Rafa menyeringai sembari membalas. Saat ayah angkatku memberi tugas yang paling berbahaya sekalipun, aku selalu bisa menyelesaikannya dengan baik. Mahaguru Adril, silakan berikan perintahmu. Meski harus naik ke gunung penuh duri atau terjun ke lautan api, aku nggak akan mundur. Tugas ini mungkin agak sulit bagimu, kata Adril. Aku makin semangat menghadapi tantangan. Aku akan menghadapi kesulitan dengan berani. Rafa melanjutkan dengan penuh keyakinan. Dokter Adril, silakan katakan saja. Adril menjawab, tugasnya adalah mulai sekarang. Kamu duduk di sini. Jangan bergerak atau berbicara. Tunggu sampai aku selesai mempersiapkan semuanya. Apa? Rafa tampak bingung. Masih bicara. Adril memelototinya, membuat Rafa segera menutup mulutnya. Dia menyadari bahwa Adril masih merasa kesal dengan sikapnya tadi. Namun, demi menyelamatkan ayah angkatnya, Rafa rela menahan diri. Dia benar-benar duduk dengan tenang di sana, hanya mendengarkan semuanya tanpa mengatakan apa-apa. Beberapa jam lagi aku akan siap, nanti aku akan memanggilmu, kata Adril. Setelah mengatakan ini, Adril membawa Yudhistira keluar dari ruang kerja. Dia bertanya, aku sebelumnya memintamu untuk membebaskan Benny. Apa kamu sudah melakukannya? Belum. Aku masih sibuk mengurus urusan Jenderal Gary, jawab Yudhistira. Kalau begitu, segera bebaskan dia, ucap Adril. Apa dia benar-benar harus dibebaskan? Tanya Yudhistira. Yudhistira merasa sedikit terkejut. Dia mengira Adril akan memerintahkannya untuk menyiapkan bahan obat. Tetapi dia tidak menyangka perintah pertama Adril adalah untuk membebaskan Benny. Yudhistira bertanya dengan ragu. Apakah ini ada hubungannya dengan penyakit Gary tak terkalahkan? Sangat berhubungan, Adril menjawab dengan ekspresi wajah yang sedikit aneh. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia hanya terbatuk pelan, lalu berujar, jangan tanya terlalu banyak, lakukan saja. Baik. Meski tidak mengerti, Yudhistira juga tidak bertanya lebih jauh. Dia yakin tindakan Tuan Suci pasti ada alasannya. Setelah Yudhistira memberi instruksi melalui telepon, Adril juga pergi keluar untuk menelepon Elisa. Begitu Elisa mengangkatnya, Adril langsung berbicara tanpa basa-basi. Suamimu akan segera pulang.
Elisa yang merasa terkejut langsung berteriak. Bahkan sebelum dia bisa mencerna kabar itu, Adril melanjutkan. Aku sekarang akan ke sana bersenang-senang denganmu. Siapkan dirimu. Tanpa menunggu reaksi Elisa, Adril langsung menutup telepon. Dia mengemudikan mobilnya menuju villa keluarga Herman. Sungguh takdir yang penuh kerja keras. Gumam Adril. Adril menghela napas. Untuk menyembuhkan Gary tak terkalahkan. Yang dibutuhkan bukan hanya sekadar bahan obat biasa, melainkan sesuatu yang sangat murni dan kuat. Menurut Adril, sumber energi hangat yang paling kuat adalah esensi darahnya sendiri. Dengan tubuhnya yang sangat kuat serta pelatihannya dengan mandi obat, tubuh Adril telah menyerap banyak energi murni. Terlebih lagi, dia juga melatih jurus macan pengguncang langit yang sangat kuat. Setelah mencapai Mahaguru tingkat 8, esensi darahnya telah menjadi obat yang berharga. Sebenarnya, persiapan yang dia bicarakan sebelumnya adalah menunggu dirinya mencapai Mahaguru tingkat 8. Saat darahnya mendidih, energi hangat dalam esensi darahnya adalah yang paling kuat. Ada banyak cara untuk membuat dirinya bersemangat. Reaksi pertama Adril adalah berhubungan dengan seorang wanita. Selain itu, harus dalam situasi yang sangat menggairahkan. Namun, sekarang dia sudah terbiasa dengan standar tinggi. Situasi biasa saja tidak lagi cukup menggairahkan untuknya. Dia butuh tantangan tambahan, lalu menaikkan kekuatan untuk memperkuat serangannya. Sayangnya, Benny harus menjadi korbannya dalam melakukan ini. Benny telah melakukan banyak kejahatan sepanjang hidupnya. Menjadi penyumbang untuk kesembuhan Gary tak terkalahkan mungkin bisa dianggap sebagai amal baginya. Gumam Adril. Adril menginjak gas lebih dalam. Lalu mobilnya melaju dengan cepat menuju villa keluarga Herman.